Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester Data Warehouse dengan studi kasus analisis kinerja siswa di sekolah. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Tedrick Stepanus, yang kedua ada Agil Sujito, yang ketiga ada Muhammad Raihan, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Habibie Januarta. Lanjut latar belakang, di era digital, sekolah menghadapi tantangan dalam mengelola data akademik yang tersebar dan tidak terstruktur untuk dianalisis. Data Warehouse hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan data siswa, guru, dan nilai ujian dalam format yang terorganisir dan mudah dianalisis. Proyek ini membangun data warehouse sederhana dengan pendekatan star skema, proses ETL menggunakan Petahu, analisis SQL, serta visualisasi dengan Power BI. Hasilnya diharapkan dapat membantu sekolah dalam mengambil keputusan strategis berbasis data. Selanjutnya tujuan proyek ini bertujuan untuk merancang skema data warehouse yang mengintegrasikan data siswa, guru, dan nilai ujian. Proses ETL dilakukan menggunakan Pentaho untuk menyiapkan data analisis. Nilai dianalisis berdasarkan mata pelajaran, jenis kelamin, kelas, dan waktu ujian. Lalu disajikan dalam bentuk visualisasi menggunakan Power BI. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pemahaman teknis mahasiswa dalam pengelolaan dan analisis data pendidikan. Selanjutnya manfaat. Proyek ini membantu sekolah memanfaatkan data secara optimal untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Visualisasi yang informatif memudahkan pemantauan kinerja akademik. Bagi mahasiswa, proyek ini memberikan pengalaman praktis dalam membangun sistem analitik dan mengasah keterampilan di bidang integrasi, analisis, dan visualisasi data pendidikan. Selanjutnya implementasi, yaitu pembuatan desain star skema. Dapat dilihat gambar di samping memiliki 5 tabel dimensi. Yang pertama ada dimensi student, yang kedua ada dimensi subjek, yang ketiga ada dimensi kelas, yang keempat ada dimensi teacher, dan yang kelima ada dimensi time yang terhubung dengan satu tabel fakta exam scores. Selanjutnya script SQL, data operasional, dan data warehouse. Langkah pertama yaitu download terlebih dahulu file SQL pada link Google Drive berikut ini. Setelah di-download, maka langkah selanjutnya yaitu mengekspor file SQL tersebut ke dalam database operasional seperti gambar di bawah ini. Setelah diekstrak ke dalam database operasional, maka untuk memastikan data benar-benar masuk, dilihat ke dalam semua tabel untuk melihat datanya. Gambar di samping adalah tampilan jika data berhasil dimasukkan ke dalam database. Gambar di kiri adalah tabel exam scores setelah diimpor ke database. Gambar di kanan adalah tabel student setelah diimpor ke database. Dan yang terakhir adalah tabel teacher setelah diimpor ke database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agil Sujito. Oke, lanjut. Berikut adalah tahapan dalam membuat script SQL untuk data warehouse dengan tabel-tabel star skema dan dijalankan di database target. Di sini di kiri terdapat kode SQL untuk membuat tabel dimensi time. Kemudian di bawahnya terdapat pembuatan tabel dimensi student yang dimana di dalamnya ini terdapat student ID sebagai primary key, kemudian ada nama, umur atau age, kemudian ada gender, dan juga ada kelas. Kemudian lanjut ke pembuatan tabel dimensi teacher yang dimana di dalam dimensi teacher ini ada teacher ID sebagai primary key-nya, kemudian ada nama dari teacher. Kemudian di bawahnya ada pembuatan tabel dimensi subjek yang dimana ada subject ID sebagai primary key-nya, kemudian ada subject name. Kemudian pembuatan atau meng-create tabel dimensi kelas yang dimana ini terdapat kelas ID sebagai primary key-nya, kemudian ada kelas name. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat pembuatan tabel fakta exam scorers yang dimana score ID menjadi primary key-nya. Kemudian ada student ID, teacher ID, subject ID, time ID, class ID yang merupakan foreign key dari masing-masing tabel dimensi, yaitu dimensi student, dimensi teacher, dimensi subject, dan dimensi time, kemudian dimensi class. Kemudian ada data score yang dimana bertipe desimal untuk menyimpan skor dari siswa. Lanjut. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah menjalankan query tersebut ke dalam database untuk membuat tabel-tabel star skema dari data warehouse. Berikut adalah langkahnya. Dapat dilihat pada gambar ini. Lanjut. Oke, setelah diekstrak, pastikan tabel-tabel tersebut telah berhasil dimuat. Untuk memastikan
Memastikan tabel berhasil dimuat, maka data warehouse akan memiliki tabel seperti di gambar, yaitu ada dimensi kelas, dimensi student, dimensi subjek, dimensi teacher, dimensi time, dan yang terakhir ada tabel fakta exam scores. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tedrick Stepanus. Baik, terima kasih. Jadi berikutnya adalah proses ETL atau proses extract, transform, dan load yang akan kita lakukan untuk mengadakan data di data warehouse milik sekolah ini gitu. Nah, yang pertama dimulai dengan membuka aplikasi Pentaho yang akan digunakan dan mengekspor dimulai dengan mengkoneksikan database operasional ke Pentaho-nya gitu. Bisa dilihat di sini di gambar terdapat database yang telah berhasil disambungkan dengan koneksi ke localhost di port 3306 dengan nama database yaitu DB Education. Boleh lanjut. Nah, setelah berhasil mengkoneksikan dari database ke Pentaho, dilanjutkan dengan proses transform, di mana di sini ada transformasi tabel input ke tabel output untuk dimensi waktu. Lanjut. Setelahnya ini ada dimensi student atau dimensi siswa. Lanjut. Setelahnya ini juga ada dimensi teacher atau dimensi guru. Lanjut. Lalu ada dimensi subjek atau mata pelajaran. Lanjut. Ini dimensi kelas. Lanjut. Dan yang selanjutnya adalah membuat transformasi tabel untuk fakta skor ujian, di mana untuk membuat tabel fakta ini dibutuhkan yang pertama adalah input, tabel input, lalu lookup database dari dimensi waktu. Lanjut. Lalu lookup database dimensi mata pelajaran, dimensi kelas, yang dilanjutkan dengan select values untuk dipilih dan diolah dimasukkan ke tabel output. Yang lalu ini untuk tabel outputnya tabel fakta skor ujian. Nah, setelah sudah ada transformasi tadi yang dimulai dari membuat tabel dimensi waktu siswa, guru, mata pelajaran sampai kelas, sampai tabel fakta hasil ujian, dilanjutkan dengan membuat job yang akan melihat semua transformasi yang sudah dibuat. Lanjut. Yang dimana kalau sudah ada jobnya, ini tinggal dijalankan. Ini bisa dilihat. Lanjut lagi. Nah, bisa lihat di sini di mana tabel job telah berhasil dijalankan dan menghasilkan database seperti yang bisa dilihat di gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Royhan. Selanjutnya yaitu analisis dan visualisasi data. Ya, gambar pertama menunjukkan query SQL yang untuk menghitung rata-rata nilai ujian berdasarkan mata pelajaran. Digunakan join antara tabel fakta dan dimensi mata pelajaran. Hasil ditampilkan dalam urutan dari nilai rata-rata tertinggi ke rendah, dan dari tampilan hasil tersebut terlihat bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memperoleh rata-rata nilai tertinggi dibandingkan pelajaran lainnya. Lanjut. Selanjutnya yaitu analisis kinerja berdasarkan gender. Menampilkan analisis rata-rata nilai berdasarkan gender siswa, menggunakan join dengan tabel dim student untuk mengakses kolom gender. Tujuannya itu melihat apakah terdapat perbedaan signifikan performa akademik antara siswa laki-laki dan siswi perempuan. Hasilnya menunjukkan perbedaan nilai yang bisa menjadi dasar evaluasi untuk lebih lanjut. Lanjut. Selanjutnya yaitu tren nilai ujian selama 1 tahun. Gambar ketiga menampilkan tren rata-rata nilai ujian setiap bulan dalam 1 tahun, menggunakan join dengan tabel waktu untuk mengelompokkan berdasarkan tahun dan bulan. Hasil ditampilkan berdasarkan urutan bulan dan tahun untuk memudahkan identifikasi pola naik turun nilai sepanjang tahun. Lanjut.
Kinerja siswa berdasarkan kelas. Gambar keempat berisi analisis rata-rata nilai berdasarkan kelas siswa, menggunakan join dengan tabel dim kelas untuk mengelompokkan nilai per kelas. Hasil menunjukkan bahwa kelas 11A memiliki nilai rata-rata tertinggi disusul dengan oleh kelas lain seperti 11B dan kelas 10. Lanjut. Yang kedua yaitu visualisasi data. Tahap ini dilakukan proses penghubungan antara Power BI dengan database MySQL dan database DWR Education. Seluruh tabel yang tersedia di dalam database tersebut diimpor ke dalam Power BI untuk keperluan analisis lebih lanjut. Lanjut. Berikut adalah gambar dari rata-rata nilai berdasarkan mata pelajaran menggunakan bar chart. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa mata pelajaran English memiliki rata-rata nilai tertinggi, diikuti oleh matematik, biologi, dan seterusnya. Lanjut. Gambar ketiga ini merupakan perbandingan nilai berdasarkan gender. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata nilai antara keduanya relatif kecil, dengan nilai siswa perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Lanjut. Selanjutnya ini adalah gambar dari tren nilai ujian bulanan. Terlihat bahwa terjadi penurunan nilai yang cukup konsisten dari bulan Juli hingga Desember. Lanjut. Visualisasi yaitu rata-rata nilai per kelas. Menggunakan bar chart, visualisasi ini membandingkan rata-rata nilai berdasarkan nama kelas seperti 11A, 12A, 10A, dan seterusnya. Kelas 11A dan 12A memiliki rata-rata nilai tertinggi yang dapat menjadi indikator keberhasilan pendekatan pembelajaran di kelas tersebut dibandingkan kelas lainnya. Lanjut. Kesimpulan. Proyek ini menunjukkan bagaimana data warehouse dapat dibangun dan dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung analisis data dalam lingkungan pendidikan. Perancangan dimulai dengan skema start skema yang memisahkan data, fakta, dan dimensi untuk memudahkan analisis multidimensi. Proses ETL dilakukan menggunakan Pentaho Data Integration untuk mengekstrak data dari berbagai sumber, melakukan pembersihan dan transformasi, lalu memuatnya ke dalam data warehouse agar data menjadi konsisten dan siap dianalisis. Selanjutnya, data disajikan melalui visualisasi interaktif menggunakan Power BI. Dashboard yang dihasilkan memungkinkan analisis nilai siswa berdasarkan mata pelajaran, gender, kelas, dan waktu, sehingga informasi lebih mudah dipahami dan mendukung pengambilan keputusan. Proyek ini secara keseluruhan menggambarkan alur lengkap pembangunan data warehouse mulai dari perancangan, integrasi, hingga penyajian data dalam bentuk visual yang relevan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan kata, kesalahan kata. Selebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.